Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kajian online Masjid Al-Amin Kementerian Keuangan rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di malam Jumat ini pada hari Kamis 2 Desember 2021 yang bertepatan dengan malam Jumat tanggal 28 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Insya Allah malam ini kita kembali berjumpa dalam kajian kitab Sulamut Taufiq yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Subhan dengan tema atau dengan pokok bahasan di manakah Allah berada. Tanpa berpanjang lama lagi, kami persilakan kepada Kiai Subhan untuk menyampaikan materi kajian pada malam hari ini. Kami persilakan Kiai. Matur nuwun Mbak Leva. Kami Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kiram ila hadrati ikhwanihim min al-anbiya wal mursalin wal awliya wash shuhada was salihin wal ulama al-amilin wal malaikatil muqarrabin. خصوصا إلى حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه إلى حضرة مشايخنا ومشايخنا ومعلمنا خصوصا خاصة إلى حضرة الشيخ مصنف هذا الكتاب سلم التوفيق الشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بعلوي والشيخ مصنف هذا الكتاب مرقاد السعود التصديق في شرح سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق الشيخ نواوي البنداني وإلى حضرة والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Leva, kalau ada kitabnya yang kemarin Kang di halaman halaman 9 ya. Nanti kita arahnya juga menuju ke sana. Ini terkait dengan apa yang wajib dipertahankan oleh orang yang sudah kuat keislaman dan keimanannya. Artinya kalau dia sudah masuk Islam, apa yang mesti dia harus pertahankan dan harus jaga supaya jangan sampai keislamannya itu jadi rusak. Halaman berapa? Halaman 9, Kang. Halaman 9. Faslun yajibu ala kulli muslimin. Ya. Faslun yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi wa sanuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa ar-riddatu. Wal 'iyadu billah ta'ala wa qad kathura fi hadha az-zaman at-tasahulu fil kalami hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadhun tukhrijuhum 'anil islam wa la yarawna dhalika dhanban fadlan 'an kaunihi kufran. Nah, ini beberapa hal yang barangkali nanti juga akan kita bahas, terutama terkait dengan masalah akidah. Ini yang kita mesti harus hati-hati sekali. Dan ini kita tidak bisa main-main gitu ya. Tidak bisa main-main.
Ya dari sisi akidah kita, dari sisi amalan kita, dan juga dari sisi ucapan kita. Faslun yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa ar-riddah wal iyadu billahi ta'ala. Ini bab menerangkan hal-hal yang mesti harus dipertahankan oleh seorang muslim. Maka wajib bagi seorang muslim, begitu dia sudah masuk Islam, adalah dia menjaga keislamannya. Hifdzu islamihi wa saunuhu amma yufsiduhu. Begitu juga dia wajib untuk mempertahankan keislamannya, menjaga keislamannya dari hal-hal yang bisa merusak Islamnya tadi. Wa yubtiluhu wa yaqta'uhu. Dan juga yang bisa menjadikan keislamannya batal, bisa menjadikan keislamannya itu putus dari sisi Allah. Nah, apa yang bisa merusak keislaman seseorang? Apa yang bisa menjadikan Islam seseorang itu batal? Wa huwa ar-riddah, yaitu murtad. Murtad ini kelihatannya sesuatu yang akhir-akhir ini itu banyak disepelekan. Ya barangkali mungkin kita sendiri tidak mengira apa yang kita lakukan itu bisa menjerumuskan bahwa diri kita itu masuk dalam kemurtadan. Itu kadang-kadang tidak disadari. Waqad kathura fi hadzal zaman at-tasahul fil kalam. Dan di akhir-akhir zaman ini, itu banyak orang yang menyepelekan omongan-omongan sampai omongan itu bisa menjadikan seseorang itu bisa masuk ke dalam kemurtadan. Bisa menjadikan omongan-omongan yang dia ucapkan itu menjadikan dia itu keluar dari keislaman. Wala yarawna dzalika dzanban fadlan an kaunihi kufran. Nah, banyak orang itu nggak mengira bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa. Nah, apalagi mereka itu malah nggak mengira kalau apa yang mereka lakukan itu bisa menjerumuskan dirinya masuk ke dalam kekufuran. Yaitu murtad tadi. Nah, ini banyak. Dan ini harus hati-hati banget gitu. Kita tidak bisa menyepelekan ini gitu. Kadang-kadang omongan sing sepele itu. Kalau niatnya itu omongan-omongan itu meremehkan hukum-hukum Allah yang ada. Itu bisa masuk kita dalam ranah kemurtadan. Kadang-kadang kan sering gitu ya. Karena kita guyon-guyon gitu kan. Kemudian dalam guyon-guyonan itu kita terucap gitu kan. Omongan-omongan yang di dalamnya itu ada unsur menyepelekan hukum-hukum Allah. Misalnya gitu ya. Kang, ini waktu ini sholat udah azan. Yuk bareng-bareng yuk kita sholat. Terus kemudian kita ngomong, ya sajane karo guyon nih misalnya. Sholat itu kan nomor loro gitu kan. Sholat itu kan nomor 2 gitu kan. Nah, kalau sampai omongan kita seperti ini, itu meremehkan hukum Allah mengenai sholat. Murtad awake dhewe itu. Masuk dalam kemurtadan. Ya kadang-kadang hal semacam ini kan seorang nggak ngelegiwo istilahnya, nggak menyadari gitu. Bahwa omongan-omongan seperti itu bisa menjadikan seseorang itu masuk dalam ranah kekufuran. Nah, ini yang harus dijaga. Wariddatu salah satu aksamin. I'tiqadat wa af'al wa aqwal. Nah, kemurtadan seseorang itu bisa disebabkan oleh 3 macam hal. Atau murtad itu bisa dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah murtad karena i'tiqad. Keyakinan.
Nah, ini semua wabot ini berat ini. Kalau sudah etikot terkait keyakinan, terkait dengan masalah keimanan, terkait dengan masalah hati, ini yang paling berat. Paling berat. Kalau itu sampai muncul pada diri kita, wis ra kanggo kabeh, amal-amalan kita yang sudah lewat itu hilang semuanya. Kalau sampai etikot itu menjadikan diri kita keluar dari Islam, menjadikan keimanan kita rusak, ya amal-amal awake dhewe hilang kabeh. Kalau kita tidak cepat-cepat balik lagi baca syahadat. Kalau kita nggak cepat-cepat balik lagi baca syahadat. Nah itu murtad dari sisi etikot. Yang kedua ada lagi murtad dari sisi af'al. Af'al itu perbuatan. Nah murtad dari perbuatan. Itu ya sesuai dengan ya kegiatan kita kayak menyembah berhala dan lain sebagainya. Nah, itu masuk kategori murtad dari sisi af'al. Kemudian yang ketiga, nanti ada lagi penyebab murtad pada diri kita disebabkan karena akwal, karena ucapan-ucapan. Nah, ucapan-ucapan ini yang kadang-kadang gampang terlontar gitu ya. Gampang dari mulut kita dengan begitu mudahnya gitu. Yang kita sendiri itu tidak sadar bahwa apa yang kita ucapkan itu bisa menjadikan kita masuk dalam kemurtadan. Nah, ini yang mesti harus hati-hati banget gitu ya. Harus hati-hati banget. Semuanya kita jaga lah. Pokoknya kalau toh kita ngomong banyak, jangan sekali-kali ngomong-ngomong yang banyak itu dikait-kaitkan dengan masalah syariat atau hukum-hukum Allah. Yang sampai akhirnya kita malah justru meremehkan hukum-hukum Allah itu. Itu jangan sampai. Jangan sampai. Nah, ini sungguh hati-hati banget. Wa kullu qismin yatasya'abu syu'aban katsiratan. Nah, setiap cabang-cabangnya tadi, dari i'tiqad, dari af'al dan aqwal, itu nanti ada berbagai macam lagi cabang-cabangnya. Banyak lagi. Contoh-contohnya banyak. Faminal awal asyakku fillah, aw fi rasulihi, awil Qur'an, awil yaumil akhir, awil jannah, awil nar, awil thawab, awil iqab, aw nahwi dzalika mimma huwa mujma'un alaih. Awi taqad fakta sifatin min sifatillahi ta'ala al-wajibati lahu ijma'an kal ilmi aw nasabalahu sifatan yajibu tanzihu anha ijma'an kal jism aw halala muharraman bil ijma' ma'luman minad din bi darurah mimma la yakhfa alaihi kazina wal liwat wal qatl wassarqah. Murtad yang pertama adalah murtad yang terkait dengan masalah i'tiqad. Nah, ini sungguh hati-hati. Kalau sudah terkait dengan i'tiqad, itu berarti ada kaitannya dengan akidah kita. Ini kaitannya dengan akidah kita. Kalau sudah kaitannya dengan akidah, ini kita harus benar-benar hati-hati sekali. Kita harus bisa jaga diri kita, jaga hati kita, pikiran kita, gitu ya. Dan itu butuh benar-benar. Ini karena kita nggak bisa main-main kalau sudah terkait dengan masalah akidah. Nah, di antara yang bisa menjadikan diri kita itu masuk ke dalam kemurtadan, itu adalah asyak fillah, ai fi wujudihi au fi mukhalafatihi lil hawadith. Yaitu kita ragu dengan keberadaan Allah. Asyak fillah. Yaitu kita ragu dengan keberadaan Allah. Au fi mukhalafatihi lil hawadits. Atau Allah itu punya sifat mukhalafah lil hawadits, yaitu berbeda dengan makhluknya. Nah, begitu kita sudah masuk ke dalam sifat-sifat Allah semacam ini, nah ini kita mesti harus belajar, ada itu pelajaran yang khusus terkait dengan masalah akidah. Pelajaran khusus terkait dengan masalah akidah.
Makanya kalau yang di kelas-kelas awal tuh biasanya kan kita belajar ada aqidatul awam, gitu kan. Allahumma judun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi dan seterusnya. Allah itu maujud, idam, baqo, kan mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu binafsi dan seterusnya. Nah, sifat-sifat semacam itu mesti harus kita pelajari, kita dalami secara khusus, gitu kan. Secara khusus. Memang kalau di kitab Sulamut Taufik ini di awal-awal kita diajari terkait dengan masalah akidah. Karena apa? Akidah ini sebagai pokok, sebagai dasar utama. Pada saat kita merambah kepada syariat nanti. Kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah. Kalau kita akidahnya belum benar, kita ibadah jungkir balik kayak apapun. Ora ono gunane gitu. Enggak ada gunanya. Kalau akidahnya urung benar. Artinya semua itu akan diterima oleh Allah kalau memang didasari dengan keimanan yang benar. Karena imannya orang benar, ya terus piye benar. Enggak akan diterima oleh Allah. Nah, yang pertama tadi adalah asyak fillah, yaitu kita ragu dengan Allah. Yaitu ragu dengan sifat-sifat yang ada pada diri Allah. Nah, di antara hal-hal yang terkait dengan masalah akidah ini, itu yang sering dan juga banyak dibahas itu kan terkait dengan masalah di mana sih Allah itu kan gitu. Di mana Allah itu. Nah, ini kalau kita sudah membahas semacam itu, awalnya dia kudu hati-hati banget. Kayak gini tuh setan gampang masuk. Setan gampang masuk. Dan itu memang kita pasti akan digoda sampai ke ranah-ranah seperti itu. Pasti gitu kan. Karena apa? Setan itu tujuannya adalah untuk menjadikan diri kita makin ragu dengan Allah. Begitu kita ragu dengan Allah, ya wes, itu akan jadi dipertanyakan keimanan kita. Akan dipertanyakan keimanan kita. Makanya pernah suatu ketika Imam Malik itu ketika beliau ngaji, beliau itu pernah ditanya oleh salah seorang santrinya atau salah seorang hadirin yang hadir di situlah, orang yang mengikuti pengajian Imam Malik. Nah, pertanyaannya terkait dengan masalah istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Nah, pertanyaannya adalah dia minta penjelasan dari Imam Malik terkait dengan ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Pertanyaannya, bagaimana istawanya Allah, gitu kan? Jadi kalimatnya itu bagaimana istawanya Allah. Nah, ketika Imam Malik mendapatkan pertanyaan semacam itu, Imam Malik itu langsung terdiam. Kemudian beliau merunduk, gitu kan? Jadi kayak endingklok gitu sampai gemeter, gitu. Tubuhnya gemeter. Imam Malik tubuhnya sampai gemeter. Setelah sesaat kemudian Imam Malik itu ngangkat kepalanya lagi. Kemudian ngomong langsung kepada orang yang bertanya lagi tadi itu. Usir orang itu. Usir orang itu. Dalam hatinya itu sudah ada kebusukan. Hatinya hati yang sangat buruk. Dia punya prasangka buruk dengan Allah. Dan pertanyaannya itu adalah pertanyaan bid'ah. Itu Imam Malik. Usir dia. Suruh keluar dari sini. Karena apa? Yang ditanyakan adalah bagaimana Allah itu istawanya. Kalau seandainya tadi Imam Malik ditanya bagaimana dengan ayat ini ya Imam Malik misalnya gitu, maka Imam Malik nggak akan mengusir. Tapi kalau sudah bertanya bagaimana istawanya Allah, berarti dia meragukan gitu, meragukan terus mempertanyakan berarti kalau Allah itu istawa berarti piye yo istawanya, gitu kan. Kemudian akan muncul di dalam tubuh kita, dalam diri kita, dalam hati kita. Muncul kata-kata kaifa, bagaimana.
Loh, kalau sudah kata-kata kaifa, kita sematkan kepada Allah, wah ini bahaya. Ini bahaya. Nah, ini biasanya pintu masuknya setan dalam diri kita. Kaifa, 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 kaifa. Terus kalau Allah misalnya yang menciptakan alam, terus yang menciptakan Allah siapa? Gitu kan. Itu akan muncul juga nanti pertanyaan begitu. Sebelumnya dulu Allah yang menciptakan siapa? Ya itu memang setan tuh pasti akan ngajaknya ke situ. Jadi sing awake dhewe kudu hati-hati banget. Oleh karena itu kenapa Rasulullah kan mewanti-wanti kepada kita semua. Mewanti-wanti kepada kita semua. Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatih. Au kama qol. Dikata selain tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi khil khaliq. Berfikirlah kamu, mikir-mikirlah kamu dengan makhluknya Allah. Sing mbok pikir makhluk Allah saja. Jangan sekali-kali kamu memikirkan zat Allah. Jangan sekali-kali kamu memikirkan zat Allah. Nah, kalau kita sudah memikirkan zat Allah, berarti sekarang ini Allah sedang ngapain ya? Sekarang ini Allah sedang membuat apa? Wah, itu bahaya sekali. Itu bisa menggelincirkan akidah kita. Loh, yang wajib bagi kita adalah bahwa Allah itu memang ada. Ada. Dan Allah tidak bertempat, Allah itu beda dengan makhluknya. Mukhalafatul lil hawadits. Makanya setiap kali ada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ini sedikit saya ambil, ini dari kitab Kifayatul Awam. Kitab Kifayatul Awam ini bagus nih kalau kita mau perdalami. Karena ini terkait dengan masalah akidah. Ini terkait dengan masalah akidah. Dan ini apa ya istilahnya, penting gitu ya bagi kita. Penting bagi kita untuk mendalami itu. Karena apa? Di dalamnya itu ada beberapa sifat-sifat Allah. Yang nanti sifat-sifat Allah yang ada itu ada namanya ta'alluq. Ta'alluq itu ada kaitannya atau berkaitan atau ada hubungan lah gitu. Nah, ketika sifat-sifat itu ada ta'alluqnya, maka nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan itu justru sudah salah gitu. Dan di sini ada tuh kadang-kadang beberapa contoh, misalnya saja begini, misalnya saja. Ada pertanyaan, Allah itu sanggup enggak ya menciptakan batu yang Allah tidak kuat mengangkatnya? Allah sanggup apa enggak menciptakan batu yang Allah enggak kuat mengangkatnya? Gitu kan? Loh, di sisi yang lain ini kan bisa jadi berkecamuk dalam pikiran kita. Allah punya sifat kudroh, berarti kuasa. Terus kalau Allah kuasa untuk menciptakan batu, oke kuat apa bisa menciptakan batu, tapi di sisi yang lain Allah tidak kuat mengangkatnya. Loh, berarti Allah nggak kudroh dong. Loh, itu kan di dalam hati kita kan bisa bertanya-tanya, waduh lah terus piye iki kan gitu. Nah, hal semacam itu yang mesti harus coba kita hindari. Harus coba kita hindari. Dengan cara apa? Kita coba perdalam. Kita coba perdalam, kita pelajari hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat Allah. Mulai dari sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiznya Allah. Termasuk juga sifat-sifat Rasul. Wajib untuk Rasul, muhal untuk Rasul, dan jaiz untuk Rasul. Sifat kudrah itu adalah sifat yang nanti juga ada ta'aluknya. Ta'aluknya adalah terhadap segala sesuatu yang mungkin. Kalau sesuatu itu tidak mungkin, maka tidak bisa. Tidak bisa. Jadi pertanyaannya, Allah sanggup nggak menciptakan batu yang Allah tidak kuat mengangkatnya? Ini pertanyaan sudah salah. Pertanyaannya itu salah. Jadi premisnya itu sudah salah. Premisnya itu sudah salah. Dan itu tidak mungkin gitu loh. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Maka nggak boleh ada pertanyaan itu. Maka bagi kita, ini kudu hati-hati banget kalau udah terkait dengan akidah kayak gini. Makanya para ulama-ulama salaf
para ulama-ulama salaf dan juga ulama-ulama khalaf, ulama-ulama terdahulu, dan juga ulama-ulama yang sekarang, itu mereka semuanya sepakat. Mereka semuanya sepakat. Kalau mendapatkan dalil-dalil di dalam Al-Quran atau Sunnah, gitu ya, mendapatkan dalil-dalil di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, di dalam hadis, yang di situ ternyata bisa menjadikan orang itu bisa salah sangka dengan ayat itu, ya. Bisa salah sangka dengan ayat itu. Nah, cara Jawa ini apa? Salah cipto istilahnya gitu. Salah cipto. Jadi dia itu mengartikan ayat itu bisa salah. Atau bisa dikatakan ayat-ayat yang mutasyabihat gitu misalnya. Kalau sampai muncul seperti itu, maka kemudian ulama-ulama salaf ini sepakat. Yu'awwaluna ta'wilan. Mereka itu sepakat untuk mentakwil ayat-ayat itu. Hanya bedanya, kalau ulama salaf itu takwilnya adalah takwil ijmaliyah. Ai min ghairi ta'yin, ta'yinil makna. Tapi kalau ulama-ulama khalaf itu takwilnya itu adalah takwil tafsiliyah, lebih diperinci supaya mudah diterima oleh orang-orang awam. Jadi kalau orang-orang salaf dulu, ulama-ulama salaf itu menakwilkan ayat ini, itu adalah takwil dengan cara ijmali, secara global. Secara global. Yang kemudian mereka menyerahkan semuanya kepada Allah. Mereka menyerahkan semuanya kepada Allah. Nah, kalau ulama-ulama sekarang, ulama-ulama khalaf itu mentakwilkannya adalah takwil yang lebih tafsiri, lebih rinci supaya mudah dicerna, mudah difaham oleh orang-orang awam. Nah, misalnya ada ayat ini, yadullah fauqa aydihim. Yadullahi fauqa aydihim. Ini kan kalau hanya di letterlek terjemahkan tangan Allah di atas tangan mereka kan gitu. Yadullahi fauqa aydihim. Kalau diartikan tangan Allah di atas tangan mereka itu kan berarti dia memposisikan Allah itu ya kayak makhluk. Allah punya tangan, Allah punya ini, punya itu, ya kayak makhluk kayak gini. Ya itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Karena Allah mukhalafatu lil hawadits. Mukhalafatu lil hawadits. Laisa al-muradu minha anna lahu al-jarihah al-ma'lumah. Wala ya'lam al-muradu minhu illallah ta'ala. Nah, kalau ulama-ulama salaf mentakwilkan ayat ini yadullahi fauqa aydihim. Laisa al-muradu minha anna lahu al-jarihah al-ma'lumah. Mereka mentakwilkan bahwa Allah itu ya tidak bisa digambarkan bahwa Allah itu memiliki sebagaimana anggota-anggota yang maklumah seperti kita miliki. Jadi meskipun itu kalimatnya yadullahi fauqa aydihim, yang kadang-kadang yad itu diartikan tangan kan gitu. Kadang-kadang yadun itu diartikan tangan. Tapi ulama-ulama salaf tidak berani, mereka mengartikan itu tangan. Tapi mereka itu mengartikannya bahwa ya Allah annalahu laisa al-muradu minha annalahu al-jariha al-ma'lumah. Bukan berarti bahwa Allah itu ya punya jariha, punya anggota. Anggota tubuh seperti itu enggak. Wala ya'lamu al-murad minhu illallah. Dan tidak ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ayat ini kecuali hanya Allah. Maka ulama-ulama salaf itu mereka kemudian menyerahkan kepada Allah. Dan mereka tidak berani kemudian mengartikan bahwa yadullahi fauqa aydihim, bahwa tangan Allah di atas tangan-tangan mereka misalnya, di atas tangan mereka. Ya tangan Allah itu beda dengan tangan-tangan kita, ya itu tidak berani mereka. Itu berarti menunjukkan bahwa Allah ada tangan, maklumah. Berarti ada anggota tubuh. Nah itu ulama-ulama salaf tidak berani.
Dan ini kan zaman sekarang ini sudah banyak yang sak geleme itu, sak gelem. Makanya sampai ada yang paham-paham mujasimah gitu kan, menjisimkan Allah. Allah ini jisim kayak seperti manusia, kayak seperti makhluk. Ini sungguh hati-hati. Butuh hati-hati banget, butuh hati-hati banget. Pokoknya kalau sampai muncul dalam hati kita gitu ya, tiba-tiba ada paham seperti itu, langsung muncul saja mukhalafatuhu lil hawadits. Allah itu ya berbeda dengan makhluknya. Itu aja. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Wes pokoknya ya yes, guys, rasa dipikir kayak gitu. Enggak usah kita mikir apa-apa. Enggak usah kita mikir macam-macam atau neko-neko lah. Gitu. Enggak usah kita pikirkan. Makanya pernah suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu memberikan wejangan lah kepada kita gitu ya. Mahma tasawwarta bibalika fallahu bihafidhalika. Apapun yang kamu gambarkan di dalam hati kamu, maka Allah tidak seperti itu. Mahma tasawwarta bibalika. Apapun yang pernah kamu gambarkan di dalam hatimu. Fallahu bikhilafidhalika. Allah itu berbeda, tidak seperti itu. Allah tidak seperti yang digambarkan. Jadi pokoknya kalau ada gambaran-gambaran apa yang terkait dengan Allah itu ya jangan. Pokoknya bukan seperti itulah gitu. Mukhalafatuhu lil hawadits. Mukhalafatuhu lil hawadits. Ya, ini sungguh hati-hati banget, hati-hati banget. Nah, kalau ulama khalaf mentakwilkan ayat tadi, yaitu yadullahi fawqa aydihim. Fayaquluna fi hadzal ayati laisa al-muradu minha anna lahu al-jarihah al-ma'lumah wa innama al-muradu anna lahu ta'ala qudratan. Wa hadza huwa al-muradu min qawli sahibil jauharah. Wa kullu nasin awham at-tashbiha awaluhu aw fawwid warum tanziha. Ulama-ulama khalaf mentakwilkan ayat tadi, yadullahi fawqa aydihim. Itu sudah dibatasi dulu bahwa laisa al-muradu minha anna lahu al-jarihah al-ma'lumah. Yaitu ayat itu tadi tidak bermaksud bahwa Allah itu punya jarihah, punya anggota yang maklumah gitu. Tapi wa inna ma'al murad anna lahu ta'ala qudratan. Namun maksud dari ayat ini adalah annalahu ta'ala qudratan. Bahwa Allah itu punya sifat qudrah. Allah punya sifat qudrah, kuasa. Wa hadza wa al-murad min qawli sahibil jawharah. Ini sebagaimana yang dimaksudkan oleh ulama sahibul jawharah. Wa kullu nasin awhama at-tashbiha. Awwalahu aw fawid warum tanzih. Wa kullu nasin. Saben-saben nas, saben-saben ayat Al-Quran yang menunjukkan di situ ada ayat-ayat tasbihan yang serupa gitu ya. Ayat-ayat serupa seperti ini. Awalahu awfawid. Nah, yang pertama kali yang ada pada diri kita serahkan maksud dari ayat itu kepada Allah. Sampai dewi rasa kudu ngerteke dewi, enggak usah. Nah, dia orang ngerti kisah jadi mau apa maksudnya itu. Apalagi kalau sudah menyerupai hal-hal yang hal-hal terkait dengan makhluk gitu misalnya. Allah itu menyerupai hal-hal yang ada kaitannya dengan makhluk. Kita gak iso apa-apa, udah diserahkan kepada Allah. Warum tanzihan. Dan kita dalam hati mesti harus ada keyakinan bahwa Allah itu tanzihan, bersih dari sifat-sifat yang sama seperti makhluk. Allah itu bersih dari sifat-sifat yang sama seperti makhluk. Nah, ini sungguh hati-hati banget. Banyak itu kan, ayat-ayat seperti ini di Al-Quran itu banyak. Nah, seperti tadi, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Begitu Imam Malik ditanya bagaimana istawanya Allah. Nah, itu yang kemudian dikatakan bahwa pertanyaannya itu saja sudah bid'ah. Karena apa? Dia meragukan dalam hatinya. Hatinya itu ragu.
Karena dia sudah menggambarkan bagaimana Allah istawa. Itu kan berarti dia sudah menggambarkan berarti Allah itu seperti makhluk gitu. Allah itu seperti makhluk. Kalau sudah mengatakan bagaimana itu seperti makhluk. Ya kita tidak perlu sampai sejauh itu, tidak perlu. Karena semuanya itu ya kehendak Allah. Ya terserah Allah. Allah mau apa saja itu semuanya terserah Allah. Allah mau apa saja terserah. Maka sudah sering akhir-akhir ini kita mendapatkan berbagai macam ya entah kajian, berita atau macam-macam lah gitu. Yang kemudian memberikan sifat-sifat yang kadang-kadang memang tidak cocok, tidak benar terkait dengan Allah. Allah itu terbatas oleh ruang dan waktu. Allah itu bertempat di sini. Allah itu ada di sana. Itu hal-hal yang hal semacam itu yang mesti harus kita hati-hati. Hati-hati. Kalau toh misalnya ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu di langit. Kata-kata di langit itu bukan berarti Allah bertempat di sana. Allah itu wujud bila makan wala jihadin. Jadi Allah itu wujud. Tidak butuh tempat dan tidak butuh arah. Tidak butuh tempat dan tidak butuh arah. Ya terus di mana Allah? Ya itu sudah kehendak Allah. Itu sudah kehendak Allah. Dimanapun Allah itu sudah kehendak Allah. Awalnya dia perlu mikir itu. Tidak perlu mikir itu. Awalnya dia disuruh mikir masalah makhluk aja nggak selesai-selesai kok. Tafakkaru fi khalqillah. Mikirlah makhluk-makhluk Allah. Itu pikirlah itu. Gak usah mikir sing neko-neko. Gak usah mikir sing neko-neko. Apalagi posisi awake dhewe ini. Posisi awake dhewe ini masih masuk kategori ahlil hijab. Nah, itu sudah susah kalau ahlil hijab. Bukan masuk kategori orang yang ahlu maqamil baqa, bukan juga ahlu maqamil fana. Tapi kita ini masih ahlul hijab. Ya, ahlul hijab itu kalau toh ngomong-ngomong terkait dengan Allah, itu biasanya dalil-dalil yang dimunculkan itu ya dalil-dalil yang ada seperti ini. Dalil-dalil yang ada. Seperti misalnya Allah itu wujud. Terus buktinya Allah wujud apa? Ya wujudnya alam ini. Karena alam ini itu nggak mungkin ada kalau tidak ada yang menciptakan. Nah yang menciptakan itulah Allah. Nah yang menciptakan pasti wujud lebih dulu. Pasti wujud lebih dulu. Baru alam diciptakan. Nah itu menunjukkan bahwa Allah itu wujud. Nah ini masih ahlul hijab. Ahlul hijab itu mencari dalil, mencari buruhan, itu dengan menggunakan alam yang ada. Alam yang ada. Bahkan kadang-kadang malah lebih parah lagi ini. Lebih parah lagi itu adalah faman ro'a al-kauna wa lam yashhadu fihi aw 'indahu qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisuhubil athar. Ini Syekh Tajuddin di dalam kitab hikamnya itu. Beliau menyampaikan seperti itu. Barang siapa melihat dunia tapi dia tidak bisa menyaksikan Allah di dalamnya, di sampingnya, sebelumnya, atau sesudahnya, maka ia benar-benar memerlukan adanya cahaya. Perlu adanya cahaya. Dan tertutup baginya cahaya makrifat oleh tebalnya akuan duniawi. Karena tebalnya kondisi-kondisi duniawi ini. Ya itulah kita. Ahlul hijab. Kayak kita ini ahlul hijab. Awet dewe itu. Ini kalau mau mempelajari lebih detail gitu ya. Kalau orang-orang yang sudah level-level tingkat tinggi, yang khoswasul khawas itu sudah nggak ada hijab lagi antara dia dengan Allah. Antara dia dengan Allah. Nggak ada hijab. Makanya mereka bisa marifat kepada Allah. Nah kalau sudah marifat kepada Allah, kayak seperti gambar kayak gitu. Jadi omong kayak orang-orang kita kayak orang awam ini, itu ya dikatakan ya dia orang-orang bahlul, dia wong edan, orang gila, enggak waras, biasanya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Itu orang-orang yang sudah levelnya level-level tinggi. Nah, kayak awal-awal dewi ini kan masih alur hijab, belum bisa apa-apa.
Ya, kalau mau menyaksikan Allah itu, kalau tahu bahwa Allah itu wujud, ya kita dari dalil wujudnya alam ini. Paling gampang ya di situ. Dan itu sudah cukup bagi kita orang-orang awam. Ambil dalil seperti itu sudah cukup. Nah, kalau kita mempelajari itu, yang dipelajari ya wis itu aja, alamnya saja yang dipelajari. Yang dipelajari ya makhluknya Allah saja. Gak usah mikir kayak Allah. Gak usah. Malah bingung awake dhewe. Dan nanti di situ malah yang menjadikan kita itu bisa tergelincir di sisi akidahnya. Itu hati-hati banget. Butuh hati-hati banget. Ya, kalau orang-orang yang ma'rifat itu begitu melihat sesuatu itu yang dilihat di situ. Itu adalah kekuasaan Allah yang memang ada di situ. Dia bisa melihat itu karena sudah ma'rifat kepada Allah. Ya, orang-orang seperti itu ya gak bisa diceritakan kepada kita orang-orang awam, nggak bisa. Makanya pernah suatu ketika Sayyidina Ali itu kan pernah ngomong, saya itu diberikan Allah ilmu. Ini juga Abu Hurairah juga begitu. Saya itu diberikan 2 kantong ilmu oleh Allah. Yang 1 kantong ini bisa saya berikan kepada kamu. Tapi kalau yang 1 kantong ini saya berikan kepada kamu, maka kamu pasti akan menghalalkan darah saya. Kamu pasti akan menghalalkan darah saya. Artinya kamu akan bunuh saya. Karena kamu akan menganggap saya ini adalah orang kafir, orang sing tidak benar, orang murtad, dan macam-macam. Ya karena apa? Karena ilmu awake mungkin belum nyampe ke sana. Makanya yang 1 kantong itu masih disimpan, hanya diberikan memang kepada orang-orang khusus yang memang sudah makomnya sampai. Sementara ilmu-ilmu syariat yang lain diberikan kepada orang-orang awam seperti kita. Nah, makanya hal-hal semacam itu, awake dhewe yang penting di dalam hati kita yakin dengan iktikad sing benar. Nah, gitu aja. Jadi tidak usah ikut melu neko-neko lah gitu. Kalau kita memang belum sampai ke level-level sana, kita tidak usah melu-melu neko-neko istilahnya. Kalau tuh ada orang membicarakan masalah Allah, ada di mana, Allah seperti apa dan sebagainya, dia rasa melu-melu. Karena apa? Itu nanti bisa menjadikan malah akidah kita itu terganggu di situ. Yang penting awak dhewe mantep, yakin dengan Allah. Allah punya sifat wajib, Allah punya sifat muhal, Allah punya sifat jaiz. Nah, sifat-sifat Allah itulah yang perlu kita pelajari lebih detail. Sifat-sifat itu kita pelajari. Yang bisa menjadikan diri kita nanti jadi dari mantap. Nah, kalau sampai dalam diri kita kok ada iktikad, ada keyakinan, yang kita itu mamang, kita ragu dengan sifat-sifat Allah yang wajib tadi. Seperti Allah wujud, kita, Allah baqa, mukhalafatul hawadits, sampai kita ragu. Maka kita masuk ke dalam kekufuran atau murtad. Masuk kita dalam murtad. Nah, ini sing wabot ya. Ini sing abot. Dan perlu diketahui, setan selalu akan menggoda saya dan akan selalu masuk ke dalam hati kita nih. Akan menggoda kita, masuk dalam hati kita itu pasti akan memberikan hal-hal semacam itu. Itu yang paling gampang gitu kan. Yang paling gampang. Yang contoh-contoh Allah itu ada apa enggak sih gitu kan. Benar apa enggak sih Allah itu ada gitu. Misalnya nih ada pertanyaan begitu. Nah, sekarang kalau Allah ada, sekarang buktikan. Coba ini kan paham-paham komunis gitu kan. Pejamkan mata kamu. Terus kamu minta kepada Allah. Ya Allah, saya minta permen, berikanlah permen kepada saya ya Allah. Terus buka matamu. Ada nggak permen di situ? Nggak ada kan? Nah, sekarang kamu minta kepada gurumu. Wahai Pak Guru, wahai Bu Guru, saya minta permen. Gurunya ngasihlah permen di situ. Udah, buka matamu. Ada nggak permen di situ? Oh, ada. Oh, berarti Allah nggak ada ya? Karena saya minta permen nggak dikasih sama Allah. Yang ada itu malah guru saya. Karena guru saya ini yang memberikan permen kepada saya. Nah, hal-hal semacam ini yang bisa merusak akidah kita. Nah, awet gak hati-hati. Itu iso loh awet dibalik kayak gitu. Buktinya mana? Kita minta selama ini juga dikasih kasih. Kalau Allah ada, aku minta untuk diberi misalnya kendaraan. Nah, kendaraan juga nggak turun, gitu kan? Mana kendaraannya juga nggak ada.
Saya kemudian ragu, oh iya iya, bener ada apa enggak ya Allah itu. Itu bahaya itu. Bahaya itu. Kalau sudah sampai ke ranah-ranah seperti itu, awal itu butuh menjauh. Harus menjauh dari situ. Sudah hati-hati banget. Hati-hati banget. Apalagi kalau zaman-zaman akhir-akhir ini banyak di apa ya istilahnya? Dimanipulasi kadang-kadang. Dimanipulasi. Nanti kalau sampai ada pelajari lebih detail itu ada bahwa beberapa apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah gitu kan. Apa yang disampaikan oleh Imam Malik terkait dengan masalah akidah itu banyak diputar balikkan oleh faham-faham Wahabi. Kemudian mereka menisbatkan bahwa itu adalah apa yang disampaikan oleh Imam Hanafi. Ada yang begitu itu. Nauzubillah min dzalik, Masya Allah. Loh, sampai segitunya itu. Sampai segitunya mereka itu berani memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya. Sampai segitunya. Opo nggak takut gitu loh ya. Apa nggak takut mereka itu menisbatkan kepada ulama-ulama selevel Imam Abu Hanifah yang sesungguhnya bukan dari beliau gitu loh. Dan bahkan itulah bertolak belakang 180 derajat gitu. 180 derajat. Itu banyak kayak gitu itu. Perkataan-perkataan yang mestinya bukan perkataan Imam Mazhab 4 itu kemudian dinisbatkan kepada mereka. Ini banyak beberapa nukilan orang-orang Wahabi itu dinisbatkan kepada imam-imam yang tersohor. Supaya apa? Supaya kita Ahlussunnah wal Jamaah ini juga terkecoh gitu. Imammu saja begini kok ngomongnya kok, masa kamu nggak mau ngikut? Ya, nah awake dhewe nggak mendalami benar, awake dhewe bisa tergelincir di situ. Oh iya ya, ya gitu kan. Oh iya ya. Imam Abu Hanifah saja seperti ini kok, masa saya enggak? Nah, bahaya itu. Padahal apa yang disampaikan itu adalah perkataan yang salah hanya dinisbatkan saja kepada Imam Abu Hanifah, misalnya gitu kan. Nah, ini sing awake dhewe hati-hati banget. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat Allah. Jadi awake dhewe jangan sampai ada keraguan-raguan di dalam diri kita kalau terkait dengan Allah. Jangan sampai ada keraguan-raguan dalam diri kita terkait dengan Allah. Yo yakin kudu yakin benar gitu. Yakin ya kudu yakin benar. Kalau keyakinan kita masih mamang, yaitu berarti harus pelan-pelan kita perdalam lagi. Pelan-pelan kita perdalam lagi. Nah, keyakinan yang kuat, yang benar itu bisa menjadikan cara awake dhewe urip iku ya wis nyaman gitu. Awake dhewe urip wis nyaman. Loh, kadang-kadang yang menjadikan hidup kita nggak nyaman itu karena apa? Karena kita tidak yakin dengan Allah. Kadang-kadang kan gitu. Awake dhewe itu bisa hidup nggak nyaman gitu. Biasanya kan karena kita ada di dalam diri kita itu masih ada sifat keraguan-raguan kepada Allah. Masih ada sifat keraguan-raguan kepada Allah. Makanya Imam Ibnu Athaillah itu kan pernah menyampaikan, ijtihaduka fi ma buminalaka wa taksiruka fi ma tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Nek wong Jawa ni metentangmu, ijtihadmu, apa giatmu fi ma buminalaka. Untuk mencari sesuatu yang sebenarnya itu sudah ditanggung oleh Allah untukmu. Seperti apa? Seperti rizki. Wa taksiruka fi ma tuliba minka. Dan sembronomu. Jadi justru malah gak tenanan gitu. Saenake dhewe, taksiruka. Fi ma tuliba minka. Terhadap apa-apa yang dituntut kepadamu untuk dijalankan. Yaitu kita dituntut untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Loh, kita itu dituntut itu, tapi malah kita sembrono seringnya. Loh, kalau itu terjadi pada diri kita, dalilun alantimasil basirati minka, itu menunjukkan bahwa basiroh kita itu buta, mudahnya gitulah. Basiroh awake dhewe itu kebusek. Butanya mata hati kita. Loh, rezeki yang sudah ditanggung oleh Allah saja, itu kita malah ijtihadnya itu tenanan gitu. Mati-matian. Pokoknya lo terkait rezeki, mati-matian aku tuh golek.
Tapi kalau terkait dengan hal yang dituntut oleh Allah, kita diwajibkan sholat, diwajibkan untuk taat kepada Allah, taat kepada orang tua, hormati tetangga, hormati tamu, teman dan sebagainya. Itu malah justru kita ngeremeh, gitu, ngeremeh. Padahal itu yang dituntut untuk kita. Allah nggak nuntut yang lain, nuntutnya seperti itu. Allah tidak minta rezeki kepada kita, justru Allah yang ngasih rezeki ke kita. Gitu. Duh, kalau itu yang terjadi pada diri kita, itu menunjukkan bahwa mata hati kita itu dikatakan di sini masih buta. Gitu. Butanya mata hati kita. Ya ini muncul karena apa ya? Sawaya dewe iki sih durung mantep dengan Allah. Gitu. Awake dia durung mantep dengan Allah. Kita kan masih yakin kan bahwa kalau saya bekerja pasti saya dapat rezeki. Kalau saya bekerja pasti saya dapat rezeki kan gitu. Keyakinan kita kan gitu. Artinya bahwa rezeki yang saya dapatkan itu adalah karena dari kerja saya. Rezeki yang saya dapatkan itu dari kerja saya. Itu yang keyakinan itu yang kadang-kadang menghantui diri kita. Padahal tidak boleh itu. Awake dhewe itu disuruh kerja, disuruh ikhtiar. Itu karena memang kita diperintahkan oleh Allah. Karena apa? Di dalam kerja, dalam ikhtiar kita, di situ tuh ada nilai ibadah. Nilai ibadahnya itu loh, yang mestinya kita cari gitu loh. Kita berangkat kerja, kita melakukan ini, cari nafkah dan lain sebagainya. Itu kan ikhtiar kita. Tapi jangan kemudian kita meyakini bahwa saya akan dapat uang dari kerja itu, gitu loh. Bahwa dengan kerja ini saya akan dapat uang. Ya, saya dapatnya rezeki itu ya dari sini. Nah itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Yang boleh itu ya kita diperintahkan untuk ikhtiar untuk kerja, ya udah kita jalankan kerja itu. Kalau masalah rezeki Allah yang menentukan. Bisa jadi saya kerja di tempat A, tapi rezeki saya datangnya dari tempat B. Bisa jadi. Gitu. Bisa jadi. Ya itu sama seperti yang dulu pernah saya sampaikan itu kan. Bahwa kita merencanakan sesuatu. Itu tidak boleh kemudian kita bawa dengan rencana ini pasti saya akan berhasil. Gitu kan. Ya itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Merencanakan boleh kita merencanakan. Tapi tidak boleh kemudian kita memastikan bahwa rencana ini pasti akan berhasil. Tidak boleh. Karena apa? Semuanya Allah yang akan menentukan. Loh, kalau toh seandainya rencana kita kok nilalah sesuai gitu ya dengan hasilnya, itu memang takdir Allah pas di situ. Takdirnya Allah ya begitu. Itu bukan karena bagusnya perencanaan kita, bukan. Karena pas takdirnya Allah begitu. Gitu. Kita harus meyakininya begitu. Jangan kemudian mentang-mentang wah kita punya perencanaan bagus, kemudian hasilnya juga jadi bagus. Wah nih gara-gara perencanaan yang bagus nih. Kemudian jadinya seperti ini. Tanpa di situ kita memasukkan Allah di situ. Bahwa Allah yang menentukan semuanya ini. Ya, kalau sampai itu tidak muncul dalam diri kita, itu bahaya. Itu bahaya. Nah, itu juga hati-hati. Juga hati-hati. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan masalah akidah. Itu harus kita perhatikan benar pada diri kita. Tujuannya supaya apa? Supaya awake dhewe itu terjaga dari sifat-sifat kemurtadan, dari unsur-unsur kemurtadan tadi. Karena kalau sudah masuk ke masalah murtad itu, awake dhewe tidak menyangka gitu kan. Jangan-jangan selama ini malah justru amal ibadah kita gak diterima oleh Allah. Karena kita posisinya masuk dalam kemurtadan, awake dhewe urung maca syahadat, balik syahadat meneh gitu. Nah, itu yang bahaya. Bahaya. Nah, au fi Rasulillah atau kita syak terhadap Rasulullah. Kita mamang dengan Rasulullah. Ka'an syak fi sayyidina Muhammadin hal huwa Rasulullah aula. Misalnya kita dalam hati kita nih berkecamuk. Sebenarnya Rasulullah itu Rasul apa enggak sih gitu kan. Loh kalau sampai itu muncul pada diri kita, murtad awake dhewe. Murtad kita. Jadi kalau sampai muncul Muhammad itu Rasulullah apa tidak ya? Kan syakka fi sayyidina Muhammadin hal huwa Rasulullah aula. Sayyidina Muhammad itu Rasulullah apa tidak gitu. Nah, itu langsung apa dia murtad di situ. Awil Quran atau kita mamang dengan Al-Quran, ragu dengan Al-Quran. Kan syakka hal huwa
min indillah atau min indi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita berkaca juga nih dalam hati kita ini. Al-Qur'an ini jane dari Allah atau tulisan Nabi Muhammad sih gitu misalnya gitu ya. Al-Qur'an itu sebenarnya dari Allah, wahyu dari Allah atau tulisan Muhammad misalnya gitu ya. Atau tulisan Nabi Muhammad. Loh, kalau sampai mamang muncul dalam diri kita seperti itu, awake dhewe itu secara iktikadi itu awake dhewe wis murtad. Awake dhewe wis murtad. Wis keluar dari agama Islam. Dan itu ya awake dhewe kudu cepet-cepet wis balik meneh. Harus segera baca syahadat lagi. Harus segera baca syahadat. Dan ini banyak sekali. Banyak sekali hal-hal yang terkait dengan etikot yang harus kita benahi pada diri kita supaya apa? Supaya kita terjaga. Terjaga Islam kita terhindar dari kemurtadan tadi. Ini baru yang terkait dengan masalah etikot. Nah, nanti ada beberapa hal yang terkait dengan kemurtadan yang kaitan dengan af'al dan aqwal. Af'al dan aqwal. Kalau af'al itu perbuatan, kalau aqwal itu adalah terkait dengan perkataan-perkataan. Dan yang paling banyak itu adalah perkataan-perkataan itu yang paling banyak. Jenisnya banyak banget gitu. Jenisnya banyak banget. Dan ini sering tidak kita sadari. Sering tidak kita sadari dan kita masuk justru dalam kemurtadan itu. Itu banyak banget. Loh, sampai ini paling gampang. Kita mengatakan sesuatu kepada orang lain dengan perkataan-perkataan misalnya ya kafir misalnya. Padahal dia itu orang muslim. Dia itu orang muslim. Atau misalnya wong orang diagomo misalnya gitu. Padahal sebenarnya dia itu udah orang Islam gitu. Kalau dalam hati kita itu kemudian dia apa? Kita meyakini bahwa orang ini miso-miso wong orang diagomo misalnya gitu kan. Terus ada keyakinan pada diri kita bahwa dia itu enggak beragama gitu misalnya. Wah itu jadi murtad awd. Jadi murtad awd. Dan kita tahu bahwa dia itu benar-benar orang Islam. Dia itu benar-benar orang Islam. Nah ini sing kudu hati-hati. Ini baru dari sisi omongan yang setiap hari kadang-kadang malah terlontar dari omongan kita. Apalagi zaman-zaman sekarang ini sudah banyak media sosial gitu kan. Kan kita dengan mudah, dengan gampangnya ya, ngetik di media sosial, sampai ngata-ngatain para ulama, dikata-katakan kafir, dikatakan nggak punya agama, macam-macam lah gitu. Murtad dan lain-lain. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Hati-hati. Hati. Zaman-zaman kayak gini itu, terus rasa melu neko-neko gitu. Nggak sama melu neko-neko. Ya kalau toh misalnya menggunakan media-media sosial, kita gunakan sesuatu yang baik. Ya teknologi kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk sesuatu yang baik. Nggak perlu melu miso-miso uang. Nggak perlu kita ikut menghujat orang lain untuk apa gitu. Untuk apa? Lu hujatan kita kepada orang lain itu justru nanti akan balik kepada diri kita sendiri. Balik mah pada diri kita sendiri. Dewe kadang-kadang kan nggak legiwo istilahnya. Kadang kita nggak menyadari itu. Kadang nggak menyadari itu. Ya, karena pada dasarnya sesuatu yang kita lakukan itu ya nanti akan balik kepada diri kita sendiri. Balik kepada diri kita sendiri. Nah, ini sing kudu perlu kita camkan, perlu kita benahi lah untuk diri kita. Perbaiki diri kita masing-masing dulu. Perbaiki diri kita masing-masing. Nah, kalau kita bisa memperbaiki diri kita masing-masing, ya insya Allah nanti orang lain pun akan mengikuti kita. Orang lain pun nanti juga akan mengikuti kita. Makanya kita itu dikasih wejangan begini. Istaqim. Istiqomahkanlah dirimu. Gitu kan. Istiqomahkanlah dirimu. Kalau kamu sudah istiqomah, maka nanti orang lain akan ikut istiqomah. Orang lain akan ikut istiqomah. Bagaimana suatu bayangan itu bisa lurus? Kalau bendanya aja sudah bengkok. Bagaimana mungkin bayangan suatu benda itu bisa lurus kalau bendanya sendiri bengkok? Dan awake dhewe mau meluruskan orang lain, sing paling gampang kita meluruskan diri sendiri dulu. Istaqim. Istiqomahkan dulu. Kalau kita sudah istiqomah, insya Allah ya orang lain nanti akan ikut. Nah kata-kata istiqomah itu berarti
Bukan berarti kita tidak melakukan kesalahan sama sekali, tidak. Gitu. Bukan berarti kita tidak melakukan kesalahan sama sekali, ya tidak. Ya. Bagus-bagusnya mudnibin. Khairul mudnibin at-tawwabu. Bagus-bagusnya orang yang melakukan kesalahan, yang berdosa adalah mereka yang mau langsung bertaubat. Begitu salah langsung tobat. Salah menyadari kesalahannya langsung tobat kepada Allah. Itu kan lebih bagus itu. Lebih bagus. Makanya maksiatun aurathat dzullan waftiqaran khairun min ta'atin aurathat izzan wastikbaron. Ini yang sering saya sampaikan. Maksiatun aurathat dzullan waftiqaran. Satu kesalahan, satu kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Tapi kemudian dari kemaksiatan itu menjadikan dirinya sadar. Terus dia merasa sangat hina di hadapan Allah dan sangat membutuhkan rahmat Allah. Itu lebih bagus. Lebih bagus. Min ta'atin aurathat aizan wastikbaron. Daripada ketaatan, tapi ketaatan itu menjadikan seseorang merasa dirinya lebih dari orang lain dan menjadikan dia jadi sombong. Kadang-kadang kan kayak gitu. Penyakitnya orang-orang yang sering taat kan gitu loh. Ujub itu mesti ada. Gitu. Kalau toh ndak ria itu ujub itu kadang-kadang ada. Aku loh. Malam ini bisa bangun sholat tahajud. Tetangga-tetangga aku, teman-temanku nggak ada yang bangun. Loh, sampai muncul seperti itu pada diri kita itu sifat ujub itu. Penyakit-penyakit kayak gini itu biasanya yang biasanya muncul kepada orang-orang yang gampang, yang mudah, yang taat lah, yang banyak taatnya kepada Allah. Sifat-sifat kayak itu tuh muncul. Loh, kalau sampai orang itu punya ketaatan kepada Allah, tapi kemudian muncul merasa dirinya lebih bagus, lebih baik dari orang lain. Merasa lebih mulia dari orang lain, terus sampai muncul sombongan. Itu nggak ada nilainya apa-apa di sisi Allah. Dibanding orang yang tadi melakukan kemaksiatan, tapi kemudian dia menyadari kemaksiatannya itu, terus dia merasa hina di hadapan Allah, waftiqaron, dan kemudian dia merasa butuh sekali rahmat dari Allah. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Nah, kalau kita bisa menjadikan diri kita istiqomah untuk selalu taat, menjalankan perintah Allah, ya insya Allah lah, insya Allah nanti teman-teman yang lain, orang-orang di sekitar kan ikut. Nah, dia kalian bengok-bengok ini kadang-kadang malah gak melebu, gitu ya. Gak melebu. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi contoh perbuatan real itu biasanya lebih fasih, lebih mudah diterima orang daripada kita itu terlalu banyak ngasih wejangan, ngomongan. Gitu. Ngomongan itu kadang-kadang ya didengar, setelah itu hilang lagi. Dengar, hilang lagi. Tapi kalau contoh perbuatan hal gitu ya, perbuatan kita itu akan lebih mudah untuk dicontoh orang. Nah, inilah beberapa hal yang bisa kita dalami. Kita kaji pada malam hari ini. Intinya itu hati-hati, Bang. Kita jaga diri hati kita. Hati ini awet dewi ini yang harus kita jaga. Dari berbagai macam penyakit hati terutama. Dari berbagai macam penyakit hati. Karena banyak penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Ini ya sebagai wejangan untuk kita semuanya, untuk diri kita itu. Bahwa orang itu bisa dilihat dari akhirnya. Orang itu bisa dilihat akhirnya. Akhir dari seseorang itu akan ditentukan dengan amalnya dia. Yang kadang-kadang amal itu tidak diketahui orang lain, yaitu amal-amal perbuatan-perbuatan batiniah. Perbuatan-perbuatan batiniah. Nah, perbuatannya itu jelek. Itu akan memberikan dampak biasanya di akhir hayat orang ini itu susah untuk bisa melafalkan la ilaha illallah. Meskipun lahiriahnya kelihatannya bagus. Namun batiniahnya itu sebenarnya jelek sekali, buruk sekali itu. Buruk sekali. Dan orang lain nggak ada yang tahu. Orang lain nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya dia dengan Allah.
Itu bisa menjadikan seseorang itu di akhir hayatnya itu bisa menjadi su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Tapi ada juga sebaliknya. Kita ya kayak maksiat gitu ya. Tapi dalam hatinya, dalam dirinya, dalam jiwa yang paling dalam, itu dia sebenarnya ada sesuatu yang sangat baik. Baik banget sebenarnya itu. Baik. Itu bisa menuntun seseorang itu di akhir hayatnya nanti dia akan posisinya ketika meninggal itu bisa jadi husnul khotimah. Ini amalan-amalan yang menentukan kita. Ya kalau bisa yo lahiriah dan hatinya WD cocok gitu kan. Atine apik, lahiriah kita juga baik. Al-zahir tadullu 'alal batin. Ya lahiriah kita itu yang menunjukkan batiniah kita. Kalau lahiriah kita baik, ya batiniah kita juga ikut baik. Itu yang perlu kita camkanlah bareng-bareng untuk bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nanti orang itu akan lebih enak itu. Mencontohnya lebih enak. Karena melihat lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Nah, inilah beberapa hal, mudah-mudahan apa yang kita kasih ini bisa memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk nanti bisa meningkatkan amal ibadah kita. Kualitas ibadah kita menjadi makin lebih baik, lebih baik, lebih baik. Target kita usul kepada Allah itu benar-benar bisa sampai mudah-mudahan. Ila akhirih wallahu alam biswab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan rabbana wa rizqan 'amalan tawwilan mubarak. ثبت ما في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا اللهم ارزقنا الاستقامة والإخلاص في عبادتك واجعل ذريتنا Alhamdulillahirrahmanirrahim telah kita saksikan kajian pada malam hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali minggu depan dengan kajian sama kitab Selamat Taufik. Demikian dapat kami sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.